Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang CPNS ya, terkait tentang jadwal seleksi CPNS 2021 dibuka bulan Maret. Menpan RB Cahjo Kumolo bicara soal jumlah formasi. Oke teman-teman, untuk melihat informasinya jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada beritanya. Berita ini dikutip dari tribunjakarta.com. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahjo Kumolo buka suara terkait jadwal seleksi CPNS 2021. Menpan RB menyebut untuk jadwal seleksi CPNS 2021 akan berbeda dibanding 3 periode seleksi calon pegawai negeri sipil sebelumnya, yaitu pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Pembukaan untuk jadwal seleksi CPNS dilakukan di akhir tahun. Nah, akan tetapi rencananya jadwal seleksi CPNS 2021 akan dibuka awal tahun 2021. Nah, teman-teman, jadi ini CPNS 2021 ya, ini akan dibuka pada awal-awal tahun. Nah, sedangkan CPNS tahun 2000 yang sebelum-sebelumnya baik itu 2017, 2018, dan 2019 itu dibukanya jadwalnya itu pada akhir tahun, dimulai dari September ya teman-teman, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, jadi mulai dari 4 bulan tersebut. Nah, jadi yang 2021 ini mungkin baru ya teman-teman ya, di awal ya. Mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan target ya. Jadi sesuai dengan yang direncanakan, yaitu di awal tahun 2021. Nah, oke. Kemudian sekitar bulan Maret, nah ini kata Cahjo ya, Cahjo Kumolo, sekitar bulan Maret akan kita buka jadwal seleksi CPNS 2021. Ini kata Menpan RB Cahjo Kumolo pada Rabu 4 November 2020. Nah, namun Cahjo belum merinci berapa jumlah formasi yang akan dibuka pada rekrutmen CPNS 2021. Nah, jadi ini rincian yang jelas ya, untuk rinci yang jumlah formasi yang dibutuhkan, yang diminta ini belum bisa dipastikan. Nah, jadi untuk saat ini masih dalam proses pengusulan ya, baik dari daerah maupun dari pusat. Nah, mudah-mudahan cepat ya, jadi kita tahu jumlah formasi yang dibutuhkan. Oke. Hal ini karena pihaknya masih akan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga hingga pemerintah daerah. Nah, jadi disesuaikan ya teman-teman. Jadi daerah itu berapa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi disesuaikan. Nah, belum karena CPNS 2019 yang lalu masih banyak formasi kosong. Dan kami juga mengimbau supaya tidak asal rekrut dan harus sesuai kompetensinya, papar Cahjo. Nah, jadi kan CPNS 2019 ini masih sangat banyak formasi kosong. Formasi kosong sudah dilakukan optimalisasi formasi kosong, namun itu pun tidak terisi sepenuhnya, sekitar 11.000 ya teman-teman, kan banyak ya 11.000. Nah, jadi 11.000 itu mungkin akan dialihkan ya ke 2021, mudah-mudahan seperti itu. Jadi untuk menutupi, jadi dengan demikian berarti 2021 itu permintaan ataupun formasi yang dibutuhkan itu banyak ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, jadi sebelumnya Cahjo juga komentari sejumlah formasi kosong di seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi Cahjo mengatakan
Sejumlah formasi yang kosong dalam penerimaan CPNS 2019 dipertimbangkan dialihkan ke 2021. Nah, ini langsung yang mengatakan adalah Menpan RB. Nah, mudah-mudahan betul seperti itu. Jadi dialihkan ke 2021. Nah, jadi kan kalau misalnya yang dikatakan oleh Menpan RB kan akurat ya. Jadi dipertimbangkan. Mudah-mudahan pertimbangannya ini pun juga jelas. Nah, meski demikian, pengalihan ini tetap memperhitungkan kebutuhan nyata dari instansi masing-masing. Nah, jadi ini disesuaikan. Jadi disesuaikan dengan instansi, baik itu instansi daerah maupun instansi pusat. Nah, jadi ini akan dilihat ya, dilihat bagaimana pengalihan. Jadi harus diperhitungkan ya, kebutuhannya harus diperhitungkan. Nah, jika formasi yang kosong itu tidak dibutuhkan lagi di tahun 2021, maka formasi itu ditiadakan. Nah, kemudian formasi yang kosong dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke formasi tahun 2021. Namun, pengalihan ini tetap memperhitungkan kebutuhan nyata dari instansi masing-masing, ujar Cahjo dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada 1 November 2020. Nah, jadi ini kan walaupun dialihkan formasinya ke tahun 2021, namun tetap harus memperhitungkan kebutuhannya. Nah, jadi jangan asal ya, nggak boleh asal, dan instansi pun nggak boleh asal mengusul. Nah, misalnya jadi harus sesuai dengan yang dibutuhkan di daerah tersebut. Jangan asal mengusul, jadi tidak terpenuhinya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, sebab sering ya instansi menyusun formasi atas dasar keinginan atau bukan atas dasar kebutuhan nyata, sehingga pegawai yang direkrut tidak dapat didayagunakan secara optimal. Nah, jadi instansi ya, ini sebagai instansi, ini formasi yang diusul ini atas dasar keinginan. Nah, jadi bukan atas dasar kebutuhan. Nah, jadi karena keinginannya instansi tersebut, sedangkan di instansi tersebut tidak butuh formasi tersebut. Nah, jadi pegawai yang direkrut tidak didayagunakan secara optimal. Nah, jadi tidak pas seperti itu, teman-teman. Nah, terlebih lagi dengan adanya era kenormalan baru di mana banyak bidang pekerjaan yang pada kenyataannya tidak memerlukan begitu banyak pegawai. Nah, jadi ini prosesnya ini apalagi ya pandemi COVID-19 yang masih merajalela ya untuk saat ini ya, masih sangat meluas ya, dan bahkan akan merubah kenormalan era baru. Nah, jadi bahkan cara kita bekerja juga akan berbeda. Nah, gitu. Bahkan bisa dengan menggunakan teknologi. Jadi seperti itu. Nah, menurut Cahjo, Menpan RB dengan pendekatan teknologi. Nah, jadi kan teknologi ini kan, teknologi. Jadi ini bisa digantikan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Sebagian pekerja dapat dialihkan ke dalam sistem. Nah, jadi ini yang bekerja adalah sistem. Jadi tenaga kita SDM-nya ya, tenaga sumber daya manusianya ini hanya sedikit. Nah, jadi seperti itu. Bahkan untuk saat ini kerja masih di rumah menggunakan seperlunya komputer. Nah, seperti itu. Kemudian dialihkan ke sistem. Kemudian sistem yang diotomatiskan. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, dengan begitu kebutuhan nyata pegawai tidak sebanyak kebutuhan yang diinginkan. Nah, ini bagi instansi ya. Makanya ini instansi harus betul-betul melihat kebutuhannya yang dibutuhkan itu kemudian diusul ke pusat. Sehingga nantinya formasi penerimaan CPNS yang akan datang pun bisa berkurang. Nah, jadi benar formasi bisa berkurang dengan sistem kerja kenormalan baru dan disiplin protokol kesehatan dan tetap produktif dan ASN sehat, kata Cahjo ya. Kemudian ada beberapa kementerian yang tidak menambah formasi untuk 2021 dan 2022. Tergantung formasi yang dibutuhkan saja. Tidak asal menambah pegawai katanya. Nah, jadi ada kementerian ya, kementerian yang nggak menambah formasi. Jadi kementerian mungkin nggak buka ya. Jadi ada sebagian, nggak semua kementerian. Jadi ada kementerian yang ada formasinya itu yang nggak dibutuhkan ya untuk tahun 2021 dan 2022.
Meski begitu, dia memastikan berkurangnya formasi tidak akan mengurangi kinerja birokrasi. Nah, karena apa? Karena sudah dialihkan ke sistem, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jadwal pengumuman dan formasi CPNS 2021. Nah, kita akan lihat sebelumnya pemerintah akan kembali membuka rekrutmen CPNS 2021 pada tahun depan. Nah, yaitu pada tahun 2021. Nah, formasi yang dibutuhkan untuk seleksi CPNS 2021 akan lebih banyak dibandingkan CPNS 2019. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menyatakan pengumuman rekrutmen CPNS 2021 akan dilaksanakan secepatnya. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Andi Rahadian, membenarkan informasi tersebut. Betul, insya Allah akan ada pengadaan CPNS formasi tahun 2021, kata Andi saat dikonfirmasi kompas.com pada Jumat 23 Oktober 2020. Namun, untuk saat ini pria yang juga menjabat sebagai juru bicara Kemenpan RB mengatakan pemerintah sedang menyelesaikan tahap akhir seleksi CPNS 2019. Jadi mungkin menyelesaikan satu proses, kemudian baru dilanjutkan dengan proses tahapan yang baru. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, diketahui hasil seleksi CPNS 2019 telah diumumkan pada 30 Oktober 2020. Proses penerimaan CPNS baru formasi tahun 2019 ini sempat tertunda karena adanya pandemi COVID-19. Nah, jadi sejauh mana perkembangan CPNS 2021? Nah, jadi seperti itu. Andi mengatakan pemerintah akan mengusahakan pengumuman seleksi CPNS 2021 dilaksanakan secepatnya. Hingga saat ini, kami sedang memastikan waktu dan bulan yang tepat untuk mengumumkan. Namun diusahakan bisa secepatnya. Gitu, teman-teman. Sementara terkait dengan jumlah formasi yang dibuka pada seleksi CPNS 2021, Andi memperkirakan akan lebih banyak dibandingkan seleksi CPNS 2019. Mengenai jumlah formasi CPNS untuk tahun 2021, kami perkirakan akan lebih besar dari jumlah formasi tahun 2019. Menurutnya, jumlah formasi yang lebih banyak tersebut dikarenakan pada tahun 2020 tidak ada rekrutmen CPNS. Sehingga jumlah kebutuhan kemungkinan diakumulasikan ke formasi tahun 2021. Ini kata Andi Rahadian ya. Ini adalah juru bicara Kemenpan RB. Nah, sementara itu, PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Paryono tidak memberikan komentar banyak terkait informasi rekrutmen CPNS 2021. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi CPNS 2021 itu akan dibuka insya Allah ya, secepatnya diperkirakan akan dibuka pada awal tahun 2021. Nah, mudah-mudahan tidak diundur ya, tidak diundur menjadi akhir seperti tahun-tahun CPNS tahun-tahun sebelumnya. Jadi seperti itu, teman. Jadi persiapkan diri. CPNS kali ini bersaing ketat ya. Semakin banyak orang yang mendaftar, semakin banyak formasi yang dibuka, semakin besar peluang dan semakin sulit untuk meraihnya. Oke, teman-teman, syukran jazakumullahu khairan kasir. Semoga informasi dan beritanya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silahkan diambil manfaatnya. Oke, teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke, teman-teman, insya Allah akan ada video selanjutnya terkait tentang CPNS. Oke, teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.